Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nurul Afriani. Saya mewakili teman-teman saya di kelompok 4 pada mata kuliah Hukum Tata Negara akan membawakan mengenai materi organ dan fungsi kekuasaan negara. Pada materi ini akan dibahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama, pembahasan mengenai pembatasan kekuasaan, kemudian yang kedua mengenai check and balance system, dan yang ketiga mengenai kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Langsung masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pembatasan kekuasaan. Salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya pembatasan kekuasaan. Ide pembatasan kekuasaan ini dilihat karena zaman dahulu kebanyakan negara menganut sistem monarki, di mana pemimpin mereka adalah seorang raja atau seorang ratu. Hal ini menyebabkan semua fungsi kenegaraan terpusat dan terkonsentrasi hanya pada satu orang, yaitu raja atau ratu yang memimpin tersebut. Dan kemudian yang akan menggantikan mereka menjadi pemimpin adalah keturunan mereka, sehingga rakyat biasa tidak mungkin akan menjadi pemimpin sebuah negara. Ide mengenai pembatasan kekuasaan ini dianggap mutlak adanya pada suatu negara, karena sebelumnya fungsi kenegaraan hanya terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu di tangan raja atau ratu yang memimpin tersebut. Sehingga semua keputusan kenegaraan diambil oleh satu tangan, yaitu tangan raja atau ratu yang memimpin tersebut. Menurut Montesquieu sendiri, dalam bukunya L'Esprit de Louis pada tahun 1748, yang mengikuti jalan pikiran John Locke membagi kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kemudian yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu sebagai eksekutor atau pelaksananya, kemudian yang ketiga kekuasaan yudikatif untuk menghakimi atau mengawasi jalannya undang-undang tersebut. Sementara sarjana Belanda yaitu Van Vollenhoven yang membagi kekuasaan ke dalam 4 fungsi. Yang pertama yaitu regeling, yaitu pengaturan. Hal ini sama dengan fungsi legislatif. Kemudian yang kedua bestuur, yaitu fungsi pemerintahan eksekutif. Yang ketiga rechtspraak, yaitu pengadilan atau sama dengan fungsi yudikatif. Kemudian yang keempat yaitu ada politi, yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Pembahasan mengenai pembatasan kekuasaan ini biasanya dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan atau yang sering disebut juga dengan separation of power, dan juga teori pembagian kekuasaan yang sering disebut juga division of power. Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan ini dianggap berasal dari pemikiran Montesquieu yang bernama Tres Politica, yaitu membagi fungsi kekuasaan menjadi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai check and balance system. Check and balance system ini merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Prinsip ini mulanya diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan dimaksud memadukan antara sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance. Dalam Konstitusi Indonesia, fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif meliputi persetujuan terhadap kekuasaan presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perjanjian atau perdamaian dengan negara lain. Nah, sedangkan di Amerika Serikat sendiri sebagai kiblat dari konsep check and balance system dalam hal pelaksanaan fungsi kontrol eksekutif terhadap legislatif, Presiden diberi kewenangan untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh Kongres. Namun, veto ini juga dapat dibatalkan dengan suara 2/3 dari House of Representatives. Nah, demikianlah contoh-contoh dari check and balance system yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat.
Selanjutnya masuk pada materi yang ketiga, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Tadi sudah sempat saya jelaskan sedikit bahwa kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang menjalankan undang-undang yang telah direncanakan atau sudah disusun oleh lembaga legislatif, atau dapat disebut juga badan eksekutif, yaitu penyelenggaraan atas keinginan negara. Seperti yang kita tahu, sistem pemerintahan di dunia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu presidensil, yang kedua yaitu parlementer, dan yang ketiga yaitu campuran. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai penganut sistem presidensial apabila presiden atau jabatan kepala negara tidak terpisah dengan jabatan kepala kepemerintahan. Kemudian presiden juga tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi presiden bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat yang telah memilihnya. Dan juga kabinet juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian suatu negara dapat dikatakan sebagai penganut sistem parlemen apabila jabatan kepala negara dengan kepala pemerintahan terpisah. Presiden juga bertanggung jawab atau kepala negara bertanggung jawab kepada parlemen. Dan juga sebaliknya, parlemen dapat dibubarkan apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sistem campuran. Dalam sistem campuran ini terdapat ciri-ciri negara parlemen dan negara presidensial. Contohnya di Perancis. Di Perancis juga menggunakan sistem campuran atau yang sering disebut juga dengan hybrid system. Dalam sistem campuran ini ada seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya, dan juga ada kepala pemerintahan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih langsung oleh parlemen atau didukung oleh parlemen. Oke, masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kekuasaan legislatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Sudah saya jelaskan secara singkat juga di awal bahwa kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang dapat membentuk suatu undang-undang. Nah, dalam kegiatan bernegara, tujuan utamanya yaitu untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat yaitu lembaga yang dapat membuat peraturan yang akan dijalankan oleh rakyat itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, lembaga legislatif itu adalah lembaga yang mewakili rakyat atau mewakili suara rakyat. Maka dari itu, lembaga legislatif hendaknya membuat peraturan yang sesuai dengan rakyat karena mereka adalah perwakilan rakyat. Lembaga legislatif ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pengaturan atau yang sering disebut dengan legislasi, kemudian fungsi pengawasan atau juga disebut dengan kontrol, dan yang ketiga yaitu fungsi perwakilan. Nah, berikut ini yaitu kegiatan legislatif sebagai fungsi pengaturan. Nah, yang pertama yaitu prakarsa pembuatan undang-undang atau sering disebut juga legislative imitation. Dan yang kedua yaitu pembahasan rancangan undang-undang atau sering disebut juga law making process. Dan yang ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang atau sering disebut juga law enactment approval. Yang ketiga yaitu persetujuan atau pengesahan rancangan undang-undang atau dalam bahasa Inggris sering disebut juga law enactment approval. Dan yang keempat yaitu pemberian persetujuan, pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi controlling atau pengawasan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa dalam fungsi pengaturan, dalam fungsi pengaturan ada beberapa peraturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara. Maka dari itu, hendaknya pengaturan tersebut diawasi atau dikontrol langsung oleh rakyat, karena apabila tidak, mereka sebagai wakil rakyat dapat melakukan kesewenang-wenangan yang justru akan lebih merugikan warga negara.
Nah, dalam fungsi pengawasan ini dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu fungsi pengawasan terhadap penentuan kebijakan, yang kedua yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, yang ketiga yaitu pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara, kemudian yang keempat yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan penganggaran dan belanja negara, kemudian yang kelima yaitu mengenai pengawasan terhadap kinerja pemerintahan, yang terakhir yaitu pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR. Nah, keterlibatan lembaga legislatif ini dalam memberikan persetujuan atau pertimbangan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan dapat disebut juga dengan hak untuk konfirmasi. Akhir yaitu mengenai kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Nah, apa itu kekuasaan yudisial? Sempat saya jelaskan tadi di awal secara singkat bahwa kekuasaan yudisial yaitu kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang yang telah dibuat dan disepakati. Baik dalam negara civil law system ataupun common law system, baik dalam sistem pemerintahan secara presidensial ataupun parlementer, lembaga yudikatif ini bersifat independen atau keorganisasiannya tersendiri. Di Indonesia sendiri, pengertian mengenai kekuasaan kehakiman terdapat pada pasal 24 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kekuasaan kehakiman ialah Mahkamah Agung serta lembaga lainnya yang berada di bawah lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha, serta Mahkamah Konstitusi. Nah, secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, lembaga kehakiman ini terdapat 3 lembaga. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung, sebagaimana disebutkan pada pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, Komisi Yudisial, sebagaimana disebutkan pada pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim hendaknya memperhatikan 6 prinsip yang tertera atau tercantum dalam The Bank Law. Prinsip yang pertama yaitu independensi. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara personal maupun institusi dari berbagai pengaruh dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi baik secara halus maupun secara paksaan ataupun hubungan atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Prinsip yang kedua yaitu ketidakberpihakan. Prinsip ini mengandung artian bahwa hakim maupun institusi pengadilan haruslah netral dan tidak menunjukkan bahwa dia memiliki keberpihakan pada salah satu pihak yang berseteru. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip integritas. Nah, prinsip ini sendiri merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara yang menjalankan tugas jabatannya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kepantasan dan kesopanan. Kepantasan sendiri tercermin pada penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara, atau kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan, baik dalam tutur kata lisan, tulisan maupun bahasa tubuh, dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku ataupun bergaul. Kemudian yang kelima yaitu prinsip kesetaraan. Prinsip ini sendiri secara esensial melekat pada diri setiap hakim, bagaimana cara ia memperlakukan setiap pihak yang terlibat dalam persidangan maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Kemudian prinsip yang keenam yaitu kecakapan dan keseksamaan. Kecakapan sendiri tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan,
pelatihan maupun pengalaman selama menjalankan tugas. Kemudian, kecakapan. Sementara keseksamaan itu sendiri merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam menjalankan tugas secara profesional. Nah, keenam prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk membuat kode etik sendiri yang akan berlaku di Indonesia, yang dibuat juga oleh Hakim Indonesia. Dan sampai sini saja materi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.